Selamat malam. Pernahkah Anda membayangkan dunia yang dipenuhi ketegangan, di mana dua kekuatan besar saling mengintai tanpa pernah benar-benar berperang secara langsung? Inilah kisah Perang Dingin, sebuah babak sejarah yang penuh misteri, intrik, dan persaingan global yang membentuk dunia modern. Hari ini kita akan membahas salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah dunia, Perang Dingin. Periode ini berlangsung selama hampir setengah abad, dari akhir Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Perang Dingin adalah periode persaingan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Kedua negara ini muncul sebagai pemenang perang, namun segera menjadi rival utama dalam menentukan arah masa depan dunia. Meski tidak ada pertempuran langsung antara keduanya, mereka bertarung lewat ideologi, pengaruh politik, kekuatan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Dunia pun terbelah menjadi dua kubu besar yang saling mencurigai dan berlomba-lomba menunjukkan keunggulan. Dunia seolah menjadi papan catur raksasa, dengan negara-negara dipaksa memilih antara blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin Soviet. Banyak negara kecil terjebak di tengah, berusaha bertahan di antara dua kekuatan besar ini. Perlombaan senjata nuklir dan antariksa, serta konflik proksi di berbagai belahan dunia, seperti Korea, Vietnam, dan Berlin, menjadi ciri khas era ini. Ketakutan akan perang nuklir selalu menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Perang Dingin adalah pertarungan antara kapitalisme yang diusung Amerika dan komunisme yang diperjuangkan Soviet. Ideologi dan cara hidup kedua negara ini sangat berbeda, sehingga persaingan mereka terasa di hampir semua aspek kehidupan. Intrik, spionase, dan propaganda mewarnai hubungan internasional selama hampir setengah abad. Agen rahasia, operasi intelijen, dan perang informasi menjadi senjata utama di balik layar. Memahami Perang Dingin penting untuk mengerti peta politik dunia saat ini. Banyak konflik dan aliansi yang masih terasa dampaknya hingga sekarang, bahkan mempengaruhi kebijakan luar negeri berbagai negara. Kisah ini membentuk takdir jutaan orang, termasuk di Indonesia. Dampaknya terasa dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikan Perang Dingin sebagai babak penting yang wajib diperhatikan. Perang Dingin bermula setelah Perang Dunia Kedua, saat Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan super. Aliansi mereka hanya sementara, dan setelah Nazi kalah, perbedaan ideologi langsung mencuat. Uni Soviet membangun zona penyangga di Eropa Timur, mendirikan pemerintahan komunis di sana. Barat melihat ini sebagai ancaman ekspansi komunisme. Amerika merespons dengan kebijakan containment dan Marshall Plan untuk membendung pengaruh Soviet. Istilah tirai besi menggambarkan perpecahan Eropa dan dunia. Inilah awal persaingan dua blok yang mengubah sekutu menjadi lawan. Dua aktor utama Perang Dingin adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika memimpin blok barat dengan NATO sebagai aliansi militernya, membela demokrasi dan kapitalisme. Uni Soviet memimpin blok timur, membentuk Pakta Warsawa dan menyebarkan komunisme. Dunia terbelah dua, barat menawarkan kebebasan dan kemakmuran, timur menjanjikan kesetaraan dan pembangunan cepat. Amerika menggunakan soft power seperti budaya pop dan bantuan ekonomi untuk memperluas pengaruh. Soviet mendukung gerakan revolusioner dan partai komunis di seluruh dunia. Kedua blok bersaing dalam sains, teknologi, dan militer. Persaingan ini membentuk tatanan global selama puluhan tahun. Inti Perang Dingin adalah benturan dua ideologi kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, pasar bebas, dan demokrasi. Inovasi dan persaingan dianggap kunci kemajuan, tapi sistem ini juga menciptakan kesenjangan sosial. Komunisme, sebaliknya, mengutamakan kepemilikan kolektif dan perencanaan terpusat. Negara mengontrol ekonomi dan politik, dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Namun, praktiknya sering berujung pada pemerintahan otoriter dan penindasan. Kedua sistem ini saling mengklaim sebagai jalan terbaik bagi umat manusia. Pertarungan ideologi inilah yang menjadi bahan bakar utama Perang Dingin. Salah satu aspek paling menakutkan dari Perang Dingin adalah perlombaan senjata nuklir. Dunia tiba-tiba hidup di bawah bayang-bayang kehancuran total, di mana satu keputusan bisa memicu bencana global dalam hitungan menit. Ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuat seluruh planet seolah berada di ujung tanduk.
Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang, dunia menyaksikan kekuatan destruktif yang belum pernah ada sebelumnya. Tak mau tertinggal, Soviet segera mengembangkan senjata nuklir sendiri, memicu perlombaan yang tak hanya soal kekuatan militer, tapi juga gengsi nasional dan pengaruh global. Kedua negara menimbun ribuan hulu ledak, menciptakan konsep mutual assured destruction, kehancuran saling terjamin. Dengan begitu banyak senjata mematikan, keseimbangan kekuatan menjadi rapuh, dan kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi umat manusia. Ketakutan akan kiamat nuklir justru mencegah perang langsung, tapi dunia hidup dalam kecemasan konstan. Latihan evakuasi, bunker bawah tanah dan sirene peringatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menandai era di mana rasa aman terasa sangat rapuh. Persaingan juga merambah keluar angkasa. Soviet mencetak sejarah dengan meluncurkan Sputnik, satelit buatan manusia pertama, dan mengorbitkan Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa. Keberhasilan ini mengejutkan dunia dan memicu babak baru dalam persaingan teknologi. Amerika tak tinggal diam. Melalui program Apollo, mereka berhasil mendaratkan manusia di bulan pada 1969. Neil Armstrong menjadi simbol kemenangan teknologi dan tekad bangsa Barat, membuktikan bahwa Amerika mampu melampaui prestasi Soviet. Perlombaan ini bukan sekadar sains, tapi juga soal prestis dan pembuktian ideologi. Setiap keberhasilan menjadi alat propaganda, memperkuat posisi politik di mata dunia dan rakyat masing-masing. Inovasi teknologi berkembang pesat, dari komputer hingga roket, namun ancaman nuklir tetap membayangi. Setiap kemajuan membawa harapan sekaligus kecemasan baru. Kemenangan Amerika di bulan menjadi simbol keunggulan Barat, dirayakan sebagai bukti bahwa demokrasi dan kebebasan mampu menaklukkan tantangan terbesar. Perlombaan senjata dan antariksa memperkuat ketegangan global, membelah dunia dalam dua blok yang saling curiga. Di balik kemajuan, ancaman kehancuran selalu mengintai, menandai era di mana masa depan umat manusia dipertaruhkan di ujung jari para pemimpin dunia. Karena perang langsung terlalu berisiko dan bisa memicu kehancuran global akibat senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet memilih bertarung secara tidak langsung. Mereka menggunakan negara-negara lain sebagai ajang perebutan pengaruh, yang dikenal sebagai perang proksi. Lewat strategi ini, kedua kekuatan besar berusaha memperluas ideologi masing-masing, tanpa harus berhadapan secara langsung di medan perang. Salah satu contoh paling awal adalah Perang Korea, yang pecah ketika Korea Utara yang berhaluan komunis menyerang Korea Selatan yang didukung oleh negara-negara Barat. Konflik ini menjadi simbol pertarungan antara komunisme dan kapitalisme di Asia Timur. Amerika Serikat bersama sekutunya turun tangan untuk membela Korea Selatan, sementara Tiongkok membantu Korea Utara. Setelah bertahun-tahun pertempuran sengit dan korban jiwa yang sangat besar, perang berakhir tanpa pemenang yang jelas. Sampai hari ini, Korea tetap terbelah menjadi dua negara dengan ideologi yang sangat berbeda. Di Vietnam, Amerika kembali terlibat dalam upaya mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Mereka mengirim ratusan ribu tentara dan teknologi militer canggih, berharap bisa menghentikan laju komunis Vietnam Utara. Namun, perang ini berubah menjadi konflik yang panjang, brutal, dan penuh penderitaan. Setelah bertahun-tahun pertempuran yang melelahkan, Vietnam Utara akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Negara itu pun bersatu di bawah pemerintahan komunis, menandai kemenangan besar bagi Blok Timur. Kekalahan Amerika di Vietnam menjadi pukulan telak bagi reputasi mereka. Gambar-gambar evakuasi dramatis dari Saigon dan protes anti-perang di Amerika memperlihatkan betapa besarnya dampak perang ini, sekaligus menunjukkan keterbatasan kekuatan militer Amerika di era Perang Dingin. Perang proksi seperti di Korea dan Vietnam menelan jutaan korban jiwa, menghancurkan kota-kota, dan memaksa jutaan orang menjadi pengungsi. Negara-negara yang terjebak di antara dua blok besar harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Konflik-konflik ini memperlihatkan dampak nyata Perang Dingin di lapangan, di mana ideologi besar bertabrakan dan rakyat biasa menjadi korban utama. Luka dan trauma akibat perang masih terasa hingga kini di banyak negara. Dunia pun berubah menjadi ajang pertarungan ideologi yang memecah bangsa-bangsa, membentuk batas-batas baru, dan meninggalkan warisan konflik yang masih membekas dalam sejarah umat manusia. Krisis rudal Kuba pada 1962 adalah momen paling berbahaya dalam Perang Dingin.
Amerika menemukan rudal nuklir Soviet di Kuba, hanya sepelemparan batu dari Florida. Dunia menahan napas selama 13 hari, saat kedua negara hampir memicu perang nuklir. Kennedy memilih blokade laut bukan serangan militer. Negosiasi rahasia akhirnya menghasilkan kesepakatan. Soviet menarik rudal dari Kuba. Amerika berjanji tak menyerang Kuba, dan diam-diam menarik rudal dari Turki. Krisis ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara perdamaian dan kehancuran total. Setelahnya, hotline langsung dipasang antara Washington dan Moskwa untuk mencegah krisis serupa. Dunia belajar pentingnya dialog di tengah ketegangan ekstrem. Perang dingin juga berdampak besar di Indonesia. Sebagai negara strategis, Indonesia jadi rebutan pengaruh dua blok. Soekarno menggagas gerakan non-blok untuk menjaga netralitas, tapi politik dalam negeri tetap terpolarisasi. Ketegangan antara militer anti-komunis dan PKI memuncak pada peristiwa G20S 1965. Setelah itu, Soeharto naik, PKI dihancurkan, dan Indonesia berbalik ke blok barat. Bantuan ekonomi barat mengalir, dan Indonesia menjadi sekutu Amerika. Perang dingin membentuk arah politik dan sejarah Indonesia secara dramatis. Persaingan global bisa memicu konflik internal yang mengubah nasib bangsa. Memasuki 1980-an, Blok Timur mulai retak akibat krisis ekonomi dan perang di Afghanistan. Gorbachev memimpin reformasi dengan glasnost dan perestroika, membuka jalan bagi perubahan besar. Kebebasan baru memicu gelombang protes dan tuntutan kemerdekaan di Eropa Timur. Pada 1989, tembok Berlin runtuh, menandai berakhirnya pembagian Eropa. Satu persatu rezim komunis tumbang, dan Uni Soviet bubar pada 1991. Perang dingin resmi berakhir, mengakhiri era ketegangan global selama puluhan tahun. Kisah ini mengingatkan kita akan bahaya persaingan ideologi ekstrem. Perdamaian, dialog, dan kerjasama adalah kunci mencegah bencana serupa. Dunia berubah, tapi pelajaran perang dingin tetap relevan hingga kini.